SMK Bina Nasional Pendidikan, dan saat ini saya sudah berada bersama Maria. Mungkin langsung aja ke pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih Ibu menilai efektivitas sistem pembelajaran di sekolah ini, dan sejauh mana sistem tersebut sudah inklusif dalam memenuhi kebutuhan siswa dan siswa? Baik, untuk menilai efektivitas dan sudah inklusif atau belumnya, sejauh ini kita sudah melakukan yang namanya evaluasi program, di mana setiap guru kan mempunyai modul ajar tersendiri dan bebas untuk mengembangkan modul ajar tersebut. Jadi evaluasi program ini kita adakan itu berkala guna untuk mengatasi dan bisa mengetahui serta bisa memastikan bahwa evaluasi program ini berjalan dengan baik dan seluruh siswa itu bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan untuk berkembang bersama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kita tahu kalau misalnya sekarang ada kurikulum baru, kurikulum merdeka. Di sekolah ini gimana sih penerapan kurikulum merdeka? Terus apa aja sih tantangan yang dialami selama penerapannya? Oke, baik, dalam penerapan kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini, tentunya kita sudah melakukan persiapan baik dari berbagai sudut ya, misalkan kayak sekolah, guru, dan murid-murid pun sudah kita siapkan sedemikian rupa. Lalu untuk tantangannya itu biasanya kita di sarana-prasarana yang kadang terbatas. Kalau untuk kurikulum merdeka ini kan perlu adanya objek dan banyak proyek-proyek seperti kayak mendaur ulang sampah dan segala macam sarana-prasarana yang sangat terbatas. Juga kondisi murid dan keluarga itu yang menjadi tantangan, di mana setiap objek kan sudah terlibat ya, maksudnya kayak keluarga orang tua itu sudah pasti kita libatkan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran kurikulum merdeka. Kadang ada orang tua yang tidak mendukung gitu, tidak mendukung, kayak banyak banget sih permintaannya sekarang kok belajar banyak banget sih bawaannya ini itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk kita semua, gimana caranya semua sudut opsi itu menjadi satu untuk memenuhi pembelajaran kurikulum merdeka. Terus kan tadi kayak yang Ibu jawab yang pertama udah ada evaluasi dulu. Nah, berarti itu kan bentuk dari kolaborasi dulu ini untuk melakukan Ibu boleh jelasin sedikit lebih detail lagi nggak mengenai hal-hal ini? Mengenai hal-hal ini untuk kolaborasinya, untuk kolaborasi dulu sejauh ini kita biasanya itu memecahkan suatu persoalan ya kan, bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan anak di pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, kolaborasi gurunya yaitu biasanya kita berdiskus sesama guru mapel misalkan gitu ya, yang satu rumpun untuk bisa ayo nih seperti apa metodenya, ayo sama-sama kita harus serentak gitu loh kan. Jadi kalau misalnya kita berjalan sendiri di kurikulum merdeka ini malah nanti nggak selaras seperti itu. Terus juga kadang memecahkan suatu masalahnya itu kita juga melalui platform online ya, kayak bukan cuma hanya di sekolah kita berdiskusi, tapi juga kita melalui via online. Terus juga kita kolaborasinya itu ya meningkatkan kompetensi kita juga dengan cara
cara kita mengikuti seminar-seminar, latihan-latihan yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak di kurikulum mereka ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu ini kan guru BK ya di sekolah ini. Nah, Ibu pasti ngedengar banyak banget keluhan-keluhan dari siswa ataupun guru. Menurut Ibu, apa sih permasalahan terbesar yang perlu menjadi fokus utama agar dalam mendukung meningkatkan kualitas sekolah ini? Oke, baik. Permasalahan yang menjadi fokus utama, terutama di sekolah ini, itu di mana siswa-siswi ini dalam konteks pendidikan ya, siswa-siswi ini kecenderungan main game online, di mana efek dari itu adalah jadi malas belajar, lalu kemudian jadi begadang terus sehingga masuk sekolah telat, lalu kemudian susahnya mereka ini untuk bersosialisasi sesama teman sendiri. Jadi efek dari itu semua tuh udah mencakup dari mulai kecenderungan game online berdampak pada malas belajar, lalu kemudian untuk bersosialisasi sesama teman sebaya pun jadi sulit. Itu yang menjadi fokus utama, di mana kita sebagai guru ini bagaimana gitu, sedang mencari solusi untuk anak-anak ini bisa berbaur tanpa yang namanya sibuk masing-masing di kelas. Bahkan ada yang satu kelas mereka tidak saling menyapa gitu kan, tidak saling tegur sesama teman, jadi masing-masing aja karena itu efek dari game itu. Dan belajar pun pada saat belajar mereka malah tidur, lalu fokusnya kurang, dan itu sesama kepada guru pun gitu jadi berkurang gitu. Menjadi fokus utama yang sama-sama sampai saat ini masih menjadi persoalan guru-guru untuk memberantas itu semua seperti itu kan. Apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi dalam membantu siswa mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka alami? Baik, sejauh ini tantangannya dalam menjadi guru BK membantu permasalahan itu di dukungan artinya ketika kita mengambil suatu sikap atau mengambil suatu keputusan itu kadang ada kontra dan ada juga yang mungkin pasti ada stigma yang tidak sejalan dengan guru BK seperti itu. Belum juga kita menghadapi orang tua yang tidak menerima bahwa anak ini salah. Itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk saya terutama sebagai guru BK yang memang sejauh ini kita kesana. Selanjutnya, menurut Ibu dari permasalahan-permasalahan tadi, menurut Ibu apa sih langkah yang perlu dilakukan agar sekolah ini menjadi lebih baik? Langkah-langkah yang pertama untuk bisa membangun sekolah ini dan mempunyai image yang baik, itu pertama kita harus membuat visi-misi untuk moral murid-murid atau siswa-siswa. Kedua, dalam pemilihan sumber daya manusia itu harus yang tepat dan kompeten, di mana untuk bisa membimbing membina itu sudah paham pasti harus punya caranya sendiri seperti itu, yaitu hanya untuk cara yang tepat dan kompeten. Lalu kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang bergabung, menciptakan budaya yang baik, mencontohkan ke anak-anak bahwa buang sampah sembarangan itu tidak baik. Jadi dari guru-guru sendiri kita harus bisa mencontohkan. Kemudian harus mempunyai rencana strategis bagaimana caranya kita biar unggul dari sekolah. Oke, berarti dari kesimpulan apa yang udah Ibu sampaikan, kita yang menjadi fokus kita untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini nggak cuma dari gurunya aja, tapi juga SDM gurunya yang perlu dipastikan. Jadi kayak kita tuh harus pastiin kalau orang-orang yang mendidik dan membimbing anak-anak di sini tuh juga udah tepat. Jadi hasilnya tuh guru-guru juga bisa berkolaborasi dan bersama-sama nyari cara yang terbaik untuk meningkatkan siswa tersebut. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dea.